Aku seorang model, Mhm. seorang model bikini lingerie. Aku muasin mereka, mau itu cewek, mau itu cowok, aku muas. Kali ini akan bercerita tentang pengalamannya, tapi seperti biasa, disclaimer dulu ya guys. Kalau di cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, bukan untuk dilakukan. Hanya untuk diperdengarkan supaya kita terhindar dari hal-hal buruk yang menimpa narasumber. Jadi kita belajar dari cerita narasumber nih guys. Dan cerita ini hanya untuk teman-teman yang sudah menikah, teman-teman yang masih sekolah, teman-teman yang masih kuliah. Jangan nonton dulu video ini, skip aja dulu. Dan bijaklah dalam menonton, ambil yang bagus-bagusnya. Kalau ada yang jelek-jeleknya kalian buang aja ya. Siap untuk mendengarkan cerita dari Ica. Ica, kamu ada cerita apa di diare kali ini? Halo kakak. Hai. Hai. Ada cerita apa sayang? Ya, aku seorang model, Mhm. seorang model bikini lingerie. Mhm. Dan itu bajunya kan pasti seksi kan. Mhm. Aku disuruh. Itu gimana ceritanya kamu menjadi model? Kamu melamar atau gimana? Aku dari Instagram waktu itu. Instagram. Dari Instagram dan ketemu sama satu orang fotografer, dan di situ ternyata yang foto-foto yang terbuka semua. Oke, tapi kamu dari awal udah tahu itu foto-fotonya Sudah kayak tahu, gitu. sudah Emang tahu. kamu mau? Iya, memang aku mau. Kenapa kamu mau? Karena di situ pengalamannya sepertinya banyak dan enak. Pengalamannya banyak dan enak, bayarannya juga enak gitu ya. Bayarannya juga enak. Bayarannya berapa sih, Say? Bayarannya Per foto itu per foto foto shoot. sekitar, ya sebenarnya nggak gede-gede banget sih kak. Berapa tuh? Ada yang 500, ada yang seikhlasnya. Masa sih? Iya, Kalau seikhlasnya 30.000 kamu mau? seikhlasnya tapi plus. Serius? Iya, ada yang fotografer yang nggak punya uang, ya plus Kok ngewe bisa sih dia gitu. berani banget udah nggak punya uang manggil-manggil model? Iya, itu makanya apa ya? Di situ kan banyak pengalaman, banyak yang gimana ya? Aku ketemu banyak hidung-hidung belang. Mungkin yang di situ juga ya, aku juga kalau kecongkel dikit ya pengen Langsung. keluar gitu. Baru dicongkel udah pengen keluar. Terus maksudnya kamu tuh lebih ke uangnya apa lebih ke Dua-duanya kak. Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kita uang dulu baru hasrat, kadang hasrat dulu baru uang. Tapi kalau misalkan kita kan juga kadang kasihan ya kalau yang nggak punya uang atau gimana, tapi pengen oke lah gas gitu. Oh gitu, enak juga ya jadi fotografernya ya. Ada yang mau ngelamar guys. Terus apa namanya, kamu merasa tubuh kamu seksi? Karena kan model bikini itu kan harus yang nggak ada cacat ya, nggak ada apa namanya selulit gitu Iya. kan. Kamu merasa kamu mulus gitu? Aku merasa aku mulus, aku oke. Aku nggak ada ya gimana ya, maksudnya nggak ada stretch mark atau yang belang-belang Gelambir-gelambir. gitu. Makanya itu fotografer nyari dan juga dicari yang masih rapet katanya. Oh gitu. Itu Aku mau sih nggak foto tahu apa ya. mau beladuran? Kok carinya masih rapet sih? Iya, aku nggak tahu ya. Ya namanya aku janda juga kan udah lama ya kak ya. Oh, Aku janda udah lama, udah nggak kayak gituan ya. Aku ketemu sama fotografer, mau nggak foto? Oke, di mana? Ketemu, langsung foto, langsung. Dan ternyata itu dipakai dengan 3 orang. Fotografernya 3 atau fotografer 1, yang 2 lagi apa asisten atau apa? Seperti apa? Fotografer 2 sama 1 cewek kak. Aku jadi satu dengan. Jadi dia model atau bukan? Aku nggak tahu dia model atau enggak, tapi dia ikutan juga. Ya udah, demi di permodelan aku naik, aku muasin mereka. Mau itu cewek, mau itu cowok, aku muasin mereka. Dibayar berapa tuh saya? Aku di situ dibayar sekitar ya cuma 750.000. 750.000 tapi udah dipakai. Udah dipakai dan itu juga harus melayani. Ternyata boleh disebutkan? Ya, Oke. nama samaran lah ya. Oke. Ternyata si yang itunya
Oke, ternyata yang si Inanya itu lebih frontal daripada laki-laki. Terus awalnya kan pas kamu datang ya, masa langsung dipakai apa dia basa-basi dulu gitu kan? Dicekokin ini Kak, vibe. Ya. Jadi kan di Terus? situ kan namanya permodelan tuh kan pasti ada disediain minum segala macam. Di situ aku masih ada sadar, tapi ya udah namanya aku juga pengen. Aku muasin mereka, aku sekitar lama loh durasinya. Sekitar ada 2 jam 3 jaman. Itu sampai bener-bener terasa ledes. Nah terus itu fotonya gimana jadi? Fotonya jadi awal. Foto di awal cuma ya formalitas aja kali ya mungkin ya. Mungkin mengarahnya cuma ke gitu. Jadi di situ aku berempat, ya udah aku sampai ya ledes, tapi aku terusin dan di situ temennya Yang cewek apa yang cowok? ya, Yang cewek apa yang cowok? temennya yang cewek itu bener-bener ya aku sampai bener-bener dikodok-kodok dalamnya gitu Kak. Itu mau sakit mau nggak hajar aja. Jadi yang lebih nafsu kok cewek ya? Cowoknya Cewek nggak Kak, jadi nafsu? aku tuh bingung. Aku bingung jadi lebih nafsunya cewek. Nah si Lesti Ina itu pas udahnya itu kan kita udah 2 jam atau 2 jam setengah ya. 2 jam setengah kita tidur terus nyambung lagi Kak. Pakai gaya apa aja say? Gak lebih dapetnya itu kayak Kamu sama cewek apa cowok? dua-duanya Kak. Dua-duanya? Dua-duanya. Gimana tuh? Berarti berempat ya? Kamu berempat mainnya? Bertiga. 2 cewek 1 cowok. Aku jadi 2 cewek, aku sama 2 cowok. Tapi kan yang namanya jeruk makan jeruk kan nggak bisa ya Kak ya. Jadi udah nikmatin aja. Yang cowoknya ngapain? Ah? Yang cowoknya ngapain? Cowoknya sama. Jadi yang satunya ada yang gede banget, yang satunya ada yang kecil banget, kan aku susah ya Kak. Iya berarti kan berempat dong ya? Cewek 2 cowok 2 kan? Iya. Itu gimana tuh? Kamu maksudnya sama yang mana dulu mainnya? Bareng-bareng Kak. Jadi kalau misalkan ini udah, jadi muter lagi. Muter lagi. Jadi selama 2 jam setengah itu nggak berhenti. Tapi aku tuh nggak, aku ikutin arahan dia aja, ikutin arahan si N-nya itu. Gitu. Nah, Yang ngebayar kamu tapi 1 orang? 1 orang. Yang mana? Yang cowok? Yang cowok. Salah satu cowok ada di situ juga. Kamu nggak protes itu dipakai banyak-banyak harusnya bayarannya double gitu? Awal aku nggak sih, aku nggak protes karena aku cuma ngituin modelnya aja. Gimana caranya aku bisa dapet tamu di situ, aku bisa dapet apa namanya link di situ. Aku udah milih, aku oke aja. Emang kalau kamu misalnya mau dipakai gitu ya, terus link kamu bisa jadi nambah, terus karir kamu bisa jadi muncak. Logikanya emang bener kayak gitu. Kalau untuk karir sih nggak ya kayak, cuma kalau untuk link kayak, nah abis aku model dipakai 3 orang itu, ada yang WhatsApp, pakai kamu berapa? Oh gitu. Kayak Jadi gitu, kayak Kak. dari mulut ke mulut, berarti kan ibaratnya kalau kayak gitu sama aja kayak. Ya mungkin kayak open BO, tapi aku kan tidak untuk mempromosikan. Jadi dengan orang ke orang lagi, jadi sama ini aja. Jadi banyak WhatsApp aku. Besok minggu depan ada nggak cantik gitu. Jadi gitu. jadi tawarannya awalnya foto gitu. Awalnya foto, dengan foto, makanya kan aku niatnya link. Nah itu yang sangat aneh seikhlasnya tuh. Berarti kan Seikhlasnya, kamu Kak. ibaratnya nggak pasang rating gitu ya, maksudnya red card kamu berapa gitu kan? Ibaratnya saya minimal 3 juta gitu, enggak gitu. Gak sih kelas ya. Jadi ada, enggak maksudnya si kelasnya itu yang emang bener-bener dia ngepas nih segini aja gitu. Paling minim berapa? Terus yang sama-sama butuh aja, yang sama-sama butuh emang dia kekurangan. Aku mau cerita nih Kak, ada cerita yang jadi aku tuh nginep di rumah, kalau dibilang om kandung aku ya. Ya dia ada istrinya, udah beristri tapi belum punya anak. Dia kan rumahnya petakan, kontrakan petak 3 lah ya. Jadi kan kamar dia nggak ada kan, kamar terbuka gitu. Cuma 1 kamarnya. Kamarnya 1, ruang tengah, dapur belakang sama depan. Pada saat aku mau tidur nih, kita rame-rame mau tidur. Aku kan kalau tidur biasa Iya, rame-rame itu maksudnya berapa orang? 3. Jadi kan aku, istrinya sama Dia. om aku. Nah, aku kalau tidur dimanapun itu pasti pakai celana pendek. Nah, karena kan aku mikirnya ada istrinya om aku gitu kan. Aku nggak kepikiran kalau memang nanti om aku bakalan gerak. Padahal itu om kandung aku sendiri loh. Nah, terus di situ
eh, kita belum tidur, masih cerita-cerita. Tiba-tiba istrinya udah tidur nih. Istrinya udah tidur, lelap, sambil dengerin handsfree dia kan, istrinya. Nah, udah gitu, aku mulai tidur, meremin mata, kok kayak nggak bisa tidur gitu, meremin mata. Ya tiba-tiba, pindahlah. Om aku kan gendut ya kak, gendut, tinggi, ya kan? Jadi takut. Setua apa umurnya? Umurnya sih kalau dibilang masih 30-an, Masih muda dong. Iya, Kamu berapa umurnya? 40 apa ya kak? Kamu sendiri berapa? Aku sendiri kan masih 27. 27. Nah, om kamu 30 atau 40? 40 ke atas, tapi aku nggak tahu detailnya dia umur berapa. Nah di situ aku nggak kepikiran kalau dia bakalan pindah di samping aku, karena kan posisi si istrinya udah tidur? Istrinya udah tidur. Kamu udah tidur? Aku tidur nggak bisa. Mau dimeremin masih kriep-kriep, matanya masih goyang-goyang, terus kayak orang gelisah aja gitu kak. Nah terus memang kan walaupun kecil ya petakan, tapi kasurnya kan gede. Nah dia pindah di samping aku, tapi dia separuh kan, tidurnya separuh karena dia gendut kan. Dia maksain buat memang samping aku, terus kayak ya udah. Dia pindah, kamu ngelihat dia pindah kan? Kamu kaget nggak pas dia pindah? Sedikit kaget, tapi kan langsung ditutup mulutnya sama dia. Terus gimana? Takut aku teriak kan, soalnya sampingnya istri, pokoknya gitu. Ya udah, aku nggak bisa ngapa-ngapain dong. Aku pasrah. Istrinya nggak kebangun tuh, keblok ya? Istrinya nggak kebangun sama sekali karena kan pakai handsfree ya, dia tidur pakai handsfree. Dia pakai handsfree. Dia pakai handsfree. Aku nggak tahu sekenceng apa itu musiknya di kuping dia. Dan di situ yang aku pikirin, aku ditibanin orang gendut loh, ditibanin orang gitu kan, pengen kayak gitu kan. Cuma ditutup lagi sama dia, terus ya gimana ya, nggak kepikiran melakukan kayak gitu. Emang istrinya nggak cantik? Kok bisa ini ke kamu, malah kan ponakannya sendiri? Mungkin karena pakaian aku juga seksi, istrinya pakainya yang biasa aja gitu, kayak atasan sama bawahan gitu kan. Nah terus aku juga kan kalau setiap tidur pakai semprotan badan gitu, jadi wangi gitu. Dia nempel. Udah gitu, ya udah kita pelan kak. Jadi kasurnya nggak boleh goyang. Iya. Jadi pelan-pelan. Gitu. Tapi orang gendut anunya kecil atau kecil gede? kakak. Kecil. Iya. Jadi kamu nggak menikmati dong? Kalau menikmati sih, cuma memang kurang nusuk ke perut. Gitu. Tapi kamu nggak masalah walaupun dia om kamu nggak mikir ini si om kurang ajar, atau kamu malah marah ngaduin ke mama gitu? Enggak, karena kan memang aku nggak bisa tidur nih, gelisah kan, ke kanan ke kiri, kenapa gitu kan. Ternyata memang lagi mau ada undangan untuk undangan maksudnya? Iya, dari om kandung aku. Mungkin ada sinyal-sinyal kode-kode. Ya udah lanjut aja, tapi nggak goyang, jangan sampai goyang itu kasur. Iya. Terus posisi kamu di bawah? Posisi aku di bawah. Kalau mau di atas juga ribet kan, karena kan digendut. Udah kamu di bawah, anunya kecil, harus pelan-pelan lagi. Apa enaknya? Nggak enak. Dan di situ juga bisa keluar juga sih. Jadi dia dikeluarin di luar. Terus kamunya sendiri keluar? Kan kamu bilang tadi nggak menikmati, kamu keluar nggak? Aku mau keluar tapi nggak keluar kak, nggak bisa keluar. Karena kan itu kayak nggak disengaja. Terus udah gitu takut sama istrinya bangun, ntar perkara yang besar kan. Jadi dan kamu juga nggak nolak. Dan aku juga nggak nolak, tapi aku nggak keluar. Dan bikin pusing kepala juga. Iya, terus setelah yang pas abis keluar, dia keluar di muka kamu gitu kan, terus dalam keadaan kayak gitu, kamu ngerasa kayak dikerjain nggak sih sama om kamu, atau kamu kesel, atau kamu nyesel, atau bagaimana setelah kejadian itu? Maksudnya pas abis dia ngeluarin kayak gue dimanfaatin atau gimana? Aku sempet ngerasa ini sih gitu kan, apa nih gue apa? Iya, dia abis udah kayak begitu gimana kalian? Pas aku bersihin di kamar mandi, aku suka mikir kayak ini. Aku mikir kan, ini om gue kenapa ya? Tapi ya udahlah, biarin lah gitu kan. Udah terjadi juga udah. Jadi kamu bodo amat aja gitu? Bodo amat lah gitu. Tapi kan udah kita cepet-cepet kan bersihin bareng kak, bersihin bareng di toilet juga gitu. Aku kan ngeri takut istrinya bangun nih berdua kemana gitu kan. Dan istrinya masih tidur aja itu? Istrinya masih tidur aja. Dan bersihin bareng, dan punya aku dibersihin sama dia gitu. Terus kan. dia ada ngomong apa setelah kejadian itu? Maksudnya setelah melakukan itu? Masa nggak ada kata-kata? Jangan bilang sama mama ya, jangan bilang sama siapa-siapa ya gitu. Kamu kasih duit?
Ah, Dikasih duit? dikasih duit cuma buat jajan doang sih Kak. Berapa? Buat pulang besok gitu. Cuma 200.000. Cuma buat ongkos pulang doang gitu. Padahal emang pulangnya diantarin sama dia, cuma buat jajan doang 200.000. Cuma kan aku bilang, ini ponakan loh gitu kan, ini ponakan 200.000 gitu. Terus tadi lu ngelakuin apa gitu, tapi ya udah, jangan bilang-bilang ya sama semuanya, jangan bilang sama keluarga gitu. Tuh kata dia Tergoda. jadi udah tergoda. Terus Nah, kamu ngapain nginep juga di situ? Tahu gitu? Maksudnya pada saat itu tujuan kamu nginep di situ apa? aku lagi berantem sama bokap aku. Lagi berantem sama bapak aku, jadi aku nggak mau tidur di rumah, aku mau kabur dulu, tapi aku kaburnya ke om aku, karena kan memang yang lebih dekat juga sama akunya, suka cerita gitu kan. Itu pertama kali dia melakukan kayak gitu. Oke, dan terus besoknya istrinya nggak curiga, nggak ngeh gitu? Istrinya nggak sama sekali, dan kita kayak yaudah baik-baik aja, nggak ada apa-apa, nggak ada yang terjadi kayak kemarin gitu. Kayak nggak ada terjadi apa-apa. Ya udah, jadi kayak kita Biasa lagi gitu biasa ya? lagi, Normal ngumpul lagi bareng apa segala macem gitu. Oke, itu cuma sekali doang atau si omnya itu modus-modus lagi ngedeketin kamu nggak? Sebenarnya pas aku masih belum nikah juga dia sempat kayak gitu Kak. Dia sempat kayak gitu pas aku pulang kerja, dia nginep di rumah aku. Aku lagi tiduran pulang kerja, kan capek ya ketiduran. Dia sempat pertama aku tepis dan itu nggak terjadi. Dan terjadinya pas keadaan rumah aku lagi kosong. Jadi dia dua kali kayak gitu. Pada saat aku gadis. Oh, berarti udah pernah dong sebelumnya? Sebelumnya pernah, tapi pas aku gadis. Berarti Kayak kamu gitu. Kalau dibilang perawan sama pacarku pertama. Jadi ya udah, aku pun juga udah hilang pas gadis, ya udah sama dia juga, sama om aku juga. Oke. Jadi sampai sekarang benar-benar nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu sama sekali. Ini berarti ntar banyak yang nonton nih, jadi pada tahu nih gimana. Tapi kan namanya disamarkan ya, om kamu. Terus udah berarti aman ya? Oke. Dari cerita kamu itu, biasa kan tidak wejangan untuk para penonton, para pendengar gitu, para pelanggan setia. Apa yang bisa kamu bagikan untuk jangan sampai cerita kamu ini dialami oleh teman-teman dari kisah kamu? Apa yang paling penting dalam hidup supaya mereka lebih hati-hati lagi, dan kisah kamu cukup kamu yang alami, mereka jangan sampai alami. Apa yang bisa kamu bagikan untuk semuanya yang ada nonton di video ini? Teman-teman, pesan dari aku, kalau bisa jaga tubuh kalian. Terus jangan pakai pakaian seksi, kan om Atau siapapun? siapapun itu, karena mengundang hasrat-hasrat yang nggak mungkin bisa gimana ya. Setan bisa lewat gitu Iya, ya, jadi bisa kayak mempengaruhi. mengundang-undang setan. Itu dijaga banget. Kalau emang nggak mau kalian dilecehkan sama keluarga sendiri, terus untuk kayak pekerjaan atau apapun, kalian juga harus hati-hati. Relasi itu luas, ada yang memanfaatkan tubuh kamu juga. Oke, jadi kalau disingkatnya gitu ya, bisa ditarik kesimpulan, intinya jangan sampai salah pergaulan. Ya. Cari pekerjaan yang memang bisa mendatangkan manfaat, yang kalau misalnya banyak buruk-buruknya jangan diambil. Apakah misalnya, sorry ya disclaimer ya, nggak semua dancer kayak gitu, dan juga nggak semua model kayak gitu ya. Sekali lagi itu kan pilihan hidup. Ada juga yang banyak profesi-profesi model ataupun dancer tetap profesional. Cuma kamu kebetulan aja nyambi gitu kan sambil mencari kenikmatan, itu pilihan. Dosa juga kamu tanggung sendiri, konsekuensi juga kamu tanggung sendiri. Nah, ini hanya sekelumit kisah dari seorang Ica. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga gitu ya harga diri seorang wanita, terus kita juga bisa menjaga keluarga kita, jangan sampai kejadian tadi kok bisa om sama ponakan. Itu kan kalau mamahnya tahu atau keluarga tahu akan apa ya? Sakitnya tuh 2 kali gitu. Kalau misalnya sama orang lain ya mungkin masih bisa ya udahlah nggak ketemu. Nah ini kan kalau sama om kan tiap hari ketemu gitu Ya, kan. betul. Mau lebaran juga pasti ketemu ya kan. Misalnya anak ulang tahun apa segala macam pasti ada itu. Jadi kalau bisa hindari. Kalau misalnya udah tahu omnya misalnya genit atau apa, ya kitanya harus sudah tahu diri ya, jangan dikasih umpan gitu ya. Jadi berpakaian, berperilaku, berteman, bergaul, bekerja, memilih pekerjaan, semua
dijaga betul-betul, diseleksi betul-betul. Kita harus punya prinsip dan kita kalau nggak mau harus bisa nolak gitu, harus bisa bilang enggak, aku nggak mau gitu. Ya kan? Kalau punya keluarga yang genit atau yang gitu. itu ya di edit. Jadi gitu aja, mudah-mudahan kamu kedepannya dapat jodoh yang baik, yang bagus, kerjaan juga bagus. Karena kan kamu sebenarnya basic itu baik dan cantik loh.